Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Masih bersama dengan Ibu Murniningsih SPD. Hari ini kita akan belajar bersama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin anak-anak masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu kita belajar bab 2 tentang makna alinea hingga pokok-pokok pikiran dan bagaimana kita bersikap terhadap alinea, makna alinea ataupun terhadap pokok-pokok pikiran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak bisa persiapkan buku paket, buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian jangan lupa alat tulisnya. Oke, siap-siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai juga, maka dipersilakan anak-anak untuk mengirimkan presensi kehadiran mata pelajaran. Oke. Pada awal pembelajaran ini kita akan melihat materi sub bab 3, yaitu sub A, hakikat dan teori kedaulatan. Nah, pada materi hakikat dan teori kedaulatan, kita akan membahas tentang 1. Pengertian kedaulatan, 2. Sifat-sifat kedaulatan, 3. Macam-macam kedaulatan, dan yang keempat, teori kedaulatan. Oke, kita akan lihat satu persatu. Pengertian kedaulatan. Apa tahu hakikat dari kedaulatan? Anak-anak bisa lihat pada slide, itu adalah gambar kursi. Kursi tidak lepas dari masalah kekuasaan. Jadi kalau seseorang berkuasa, maka dia adalah orang yang berdaulat. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Nah, ibaratnya negara itu adalah sebuah rumah. Atau kebalikannya, rumah adalah sebuah negara. Maka di dalamnya harus ada yang mengatur, ada yang memimpin. Nah, penguasa itu, pemimpin itu adalah orang yang berdaulat, orang yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, bahkan tertinggi, yang tidak berada pada kekuasaan orang lain atau tidak berada pada kekuasaan negara lain. Oke, kita lihat di depan, skema di depan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Dari sini anak-anak sudah bisa memahami ya, sudah bisa memperkirakan seperti apa toh kedaulatan itu. Anak-anak sudah sering mendengar kata-kata Indonesia adalah negara yang berdaulat. Bagaimana anak-anak memahami bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat? Ya, anak-anak bisa lihat pada pembukaan UUD 45. Ya, di situ dinyatakan bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan setelah berjuang 3,5 abad lamanya. Setelah berjuang, akhirnya Indonesia merdeka. Nah, berarti berdaulat adalah juga merdeka. Tidak berada di bawah jajahan, tidak berada di bawah kekuasaan dari negara penjajah.
Dalam hal ini Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, tidak di bawah kewenangan kekuasaan penjajahan Belanda. Berikutnya kita lihat sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan ada 4, yaitu asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; permanen, kekuasaan tetap ada sepanjang negara itu berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti; tunggal, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain; dan yang terakhir, tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Macam-macam kedaulatan. Ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti kedaulatan intern yang berkaitan dengan kewenangan mengatur, mengurus kepentingan negara tanpa campur tangan negara lain. Jadi sesuai dengan kehendak rakyat. Kemudian ada kedaulatan keluar atau ekstern, berkaitan dengan kewenangan, kekuasaan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara lain tanpa intervensi atau campur tangan dari negara lain. Silakan anak-anak lihat. Singapura, Indonesia, dan Jepang adalah negara yang berdaulat, negara yang merdeka, sehingga mereka punya kedaulatan baik ke dalam ataupun ke luar. Misalnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kedaulatan ke dalamnya, Indonesia menentukan sendiri pemerintahannya, memilih dengan sistem pemilu, membuat sendiri undang-undangnya. Demikian pula dengan Singapura ataupun Jepang. Nah, untuk kedaulatan keluar, Indonesia bekerja sama dengan negara Singapura ataupun juga Jepang ataupun juga dengan negara-negara lain. Dan negara lain tidak bisa, tidak boleh mencampuri, tidak boleh ikut menentukan sistem politik dari sebuah negara. Misalnya, memerintah ataupun melarang suatu negara untuk menjalin hubungan atau menolak menjalin hubungan dengan suatu negara. Di depan anak-anak bisa lihat, itulah pemerintahan Indonesia yang menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Banyak contoh ya yang bisa kita lihat dari kedaulatan ke dalam ataupun kedaulatan ke luar. Oke, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu teori-teori kedaulatan. Macam-macam teori kedaulatan. Oke, silakan anak-anak lihat teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan. Kemudian di halaman berikutnya dijelaskan satu persatu berkaitan dengan teori kedaulatan tersebut. Teori kedaulatan yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Anak-anak bisa lihat bahwa teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori ini banyak dianut oleh raja-raja kuno ya, termasuk juga raja-raja di Mesir, kemudian Kaisar Jepang, kemudian juga di Indonesia ya, banyak raja-raja Jawa, raja-raja Hindu dianggap sebagai keturunan dewa. Kemudian teori yang kedua, teori kedaulatan raja, bahwa dalam teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja ya. Di Jawa juga ya, banyak raja-raja. Kemudian dilihat untuk di Eropa ya, terutama di kerajaan Prancis ya, Raja Louis XIV ya, yang sangat terkenal diktator ya, memerintah, kekuasaannya sangat luas sehingga
banyak para tokoh ya yang menentang Raja Louis ya di penjara, sehingga kemudian muncul banyak pemikir-pemikir seperti misalnya ada Montesquieu ya. Karena melihat kediktatoran dari Raja Louis, maka Montesquieu membagi kekuasaan menjadi teori kedaulatan. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Anak-anak bisa lihat itu foto siapa? Iya, foto Adolf Hitler ya, pemimpin fasis dari Jerman ya. Bangsa Jerman merasa bahwa negaranya atau sukunya atau suku bangsanya adalah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, sehingga dia bercita-cita ingin mempersatukan seluruh dunia di bawah Jerman, bangsa Jerman. Tapi teori kedaulatan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum ya, bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum, bersumber dari hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Segala sesuatu berdasarkan hukum atau hukum menjadi panglima. Seperti Indonesia adalah penganut teori kedaulatan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3. Kemudian teori kedaulatan yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Ini juga dianut oleh Indonesia ya, bahwa rakyat adalah merupakan pemilik kekuasaan ya. Kemudian tokoh-tokoh penganut teori kedaulatan rakyat ada John Locke, Montesquieu, Rousseau ya, dan sebagainya. Anda bisa lihat ajaran dari teorinya John Locke. Kemudian ada tokoh Montesquieu yang ajarannya juga dilaksanakan di Indonesia, yaitu Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3. Ini sebagai reaksi atas kediktaturan Raja Louis XIV dari Prancis. Menurut Montesquieu yang dikenal dengan teori politika Montesquieu, kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Mungkin anak-anak sangat akrab ya, sangat tidak asing dengan yang namanya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang, biasanya dipegang oleh pemerintah, presiden misalnya. Kemudian kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang legislasi, biasanya dipegang oleh DPR. Kemudian kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan bidang peradilan, biasanya dipegang oleh lembaga-lembaga peradilan, misalnya seperti MA ataupun MK. Kemudian pada slide berikutnya yaitu rangkuman dari teori kedaulatan. Silakan anak-anak cermati, kemudian bisa dicatat hal-hal yang penting. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akan melakukan refleksi dulu, yaitu berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya, kita membahas 4 hal, yaitu 1. Pengertian kedaulatan, yang kedua sifat-sifat kedaulatan, yang ketiga macam-macam kedaulatan, dan yang keempat adalah teori-teori kedaulatan. Semoga apa yang kita pelajari anak-anak paham ya. Kemudian untuk materi minggu depan silakan anak-anak literasi membaca buku paket PPKN kelas 9 bab 3 subbab B, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian untuk mengetahui seberapa anak-anak memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini, silakan anak-anak coba kerjakan soal-soal di bawah ini. Jawaban ditulis di buku, diberi identitas, kemudian dikumpulkan. Untuk 9A B dikumpulkan hari Jumat, kemudian untuk 9 CD dikumpulkan hari Sabtu. Ada 6 soal ya nak ya. Silahkan dilihat, dicermati, dikerjakan. Oke, soal ke-6, sebut dan jelaskan ajaran Montesquieu
yang berkaitan dengan trias politika. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila anak-anak mengalami suatu kendala, silahkan hubungi di nomor saya. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.